Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang dipilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Yang kedua ada demokrasi langsung, yaitu demokrasi perwakilan. Yang ketiga adalah hakikat demokrasi. Nah, yang pertama adalah demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman dalam demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan secara empirik. Untuk yang terakhir disebut juga dengan demokrasi prosedural. Nah, demokrasi normatif adalah konsep demokrasi yang bersifat ideal, konseptual, dan praktiktif, yaitu menggambarkan bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip norma tertentu. Contohnya, konsep demokrasi itu yang tercantum pada UUD 1945. Pemikiran demokrasi menurut para ahli, yaitu misalnya Robert Dahl, Abraham Lincoln. Rumusan demokrasi sebagian besar pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada demokrasi empirik. Demokrasi empirik adalah demokrasi yang dilihat dari kenyataan politiknya dalam kehidupan politik nyata, yaitu bagaimana demokrasi benar-benar dilaksanakan dalam suatu negara. Contohnya adalah pelaksanaan pemilu Indonesia yang secara normatif dan demokratis. Namun secara empirik masih menghadapi masalah politik. Yang kedua ada pembatasan kebebasan berpendapat dalam praktik tertentu. Lalu selanjutnya ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil atau perantara. Contohnya pada demokrasi di Yunani kuno atau polis Athena. Ada referendum nasional di Swiss, ada musyawarah desa dalam komunitas tradisional. Lalu ada demokrasi perwakilan, yaitu sistem demokrasi di mana rakyatnya memilih wakilnya untuk menjalankan kekuasaan dan membuat keputusan politik atas nama rakyat. Sistemnya ada di demokrasi Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan negara modern lain. Lalu untuk hakikat demokrasi ini ada tiga, yaitu kompetisi, di mana demokrasi memberikan peluang yang sama untuk bersaing bagi setiap individu, kelompok, maupun organisasi untuk menduduki posisi yang sama dalam sistem pemerintahan. Yang kedua ada partisipasi. Dalam demokrasi ada kesempatan untuk bagi semua orang terlibat dalam pemilihan pemimpin atau melalui pemilihan yang bebas secara tertutup dan terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik. Lalu yang ketiga ada kebebasan, di mana demokrasi memiliki jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berdiri menjadi anggota organisasi yang dijamin dalam saluran partisipasi dan kompetisi. Nah, konsep demokrasi itu ada tiga. Ada kewarganegaraan, yaitu konsep yang sebenarnya belum berguna. Konsep ini dalam versi yang modern berkembang secara wacana dan pemikiran bersama waktu dengan tumbuh dan berkembang di negara-negara berkembang. Ada karakteristik warganya, yaitu manusia bebas dalam artian tidak terikat oleh peraturan hidup yang datang dari luar. Kolektif sendiri yang otonom. Yang ketiga ada masyarakat warga atau civil society. Konsep ini menekankan ada penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak, tapi juga jaminan memanfaatkan para warga. Lalu ada perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ini telah mengalami banyak pasang surut, di mana dipandang dari sudut pandang yang berkembang, demokrasi jadinya dapat dibilang dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia pertama, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menjalankan peran parlemen serta partai-partai yang ada. Lalu ada masa Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang, dan demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Lalu ada masa Republik Indonesia ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Lalu yang terakhir ada masa Indonesia keempat, yaitu masa demokrasi Pancasila yang telah bereformasi. Semua itu dilakukan untuk adanya amandemen UUD 1945. Yang pertama ada demokrasi di Indonesia
yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Masa demokrasi liberal ini dimulai pada 17 Agustus 1950 dengan bentuknya UUD Sementara dan penerapan sistem pemerintah parlemen di mana menterinya bertanggung jawab pada para parlemen. Kebebasan politik diberikan secara luas hingga banyak partai politik bermunculan bersaing secara terbuka. Sistem ini multipartai ini menyebabkan tidak adanya partai yang memperoleh mayoritas mutlak hingga kabinet harus melalui koalisi. Akibatnya kabinet sedang mengalami jatuh bangun karena kehilangan dukungan parlemen, sehingga program pemerintah tidak berjalan efektif dan stabilitas politik terganggu. Skema UUD 1950 telah membuat prinsip demokrasi politik, ekonomi sosial, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi lebih didominasi oleh kepentingan partai dan golongan. Pancasila tidak dijalankan secara nyata dan demokrasi justru melahirkan konflik politik serta polisi yang diskonstruktif. Kondisi ini menyebabkan konstitusi gagal menetapkan UUD baru sehingga sebagai pengganti UUDS 1950 dalam menjaga persatuan nasional, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstitusi ini dan memperlakukan UUD 1945 kembali, sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal dan membuka era demokrasi terpimpin. Lalu ada pelaksanaan demokrasi Indonesia di masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin ini dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 1956 dengan kritik terhadap demokrasi liberal yang lainnya tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur serta menstabilkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Namun dalam praktiknya, sistem ini berkembang menjadi demokrasi yang sangat berpusat pada kekuasaan presiden. Penggalan konstitusi ini dalam mengenal UUD baru, konflik ideologi antar partai, serta munculnya berbagai pemberontakan seperti DII atau TII, PRPI, dan Pemesta mendorong munculnya pemberontakan. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1995. Dekret ini membuarkan konstitusi dan memperlakukan kembali UUD 1945, sekaligus dimulai menandai demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya, peran partai politik sangat dibatasi. Jumlah partai disederhanakan, beberapa partai dibubarkan. Lalu ada masa demokrasi Pancasila di era reformasi. Di bawah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto lahir dengan tujuan mengoreksi penyimpangan demokrasi terpimpin dan memulihkan stabilitas nasional pasca peristiwa G30 1995. Pada awalnya, Orde Baru merupakan bangunan kehidupan politik dan ekonomi melalui landasan hukum seperti Undang-Undang Pemilu dan susunan lembaga negara, serta melakukan pengembangan melalui GBHN dan Revita. Kondisi ini meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas nasional. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan Orde Baru menjadi semakin otoriter dan secara formal menggunakan istilah demokrasi Pancasila. Hak asasi manusia dan kebebasan politik rakyat dibatasi hingga prinsip demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut memicu gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan rakyat sehingga Orde Baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998. Lalu ada pasanan demokrasi pada era modern reformasi. Penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945, menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga negara kekuasaan presiden yang terlalu mendominasi. Era reformasi diawali dengan mundurnya Presiden Soeharto 21 Mei 1998 digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie berperan sebagai pemerintahan transisi yang membuka jalan bagi reformasi yang menyeluruh, khususnya pada sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Reformasi ini dilakukan dengan memperbarui sebagian undang-undang politik antara undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilu, susunan, dan kedudukan lembaga perwakilan, serta otonomi daerah yang memungkinkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Amandemen UUD 1945 ini dilakukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme checks atau balance. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.